ehonya turunin bang. Nggak usah pakai eho ya. Ya cek sound suara aslinya. Nah beda sama kori. Kalau ini kuru, mana tadi kori. Yang mana? Ini enak, dua-duanya. Cek sound. Ini aja bang. Ini aja bang ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimil ulama, para guru, para orang tua, dan segenap para tokoh masyarakat yang kami muliakan. Terkhusus yang sama kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Sahibul Fadilah Ayahanda Ki Haji Syaibuddin. Kita doakan beliau sehat walafiat, panjang umur, ilmunya manfaat buat kita semua. Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Nurjaya selaku Ketua DKM Masjid Halimatul Huda, dan yang sama kita hormati abang saya selaku tokoh masyarakat kita Bang Haji Ahmad Mujamil. Kita doain beliau panjang umur, sehat, berkah, rezekinya banyak. Mudah-mudahan pulang ntar dikasih tambahan dari beliau. Yang sama kita hormati Ketua RW 02 Bang Haji Ibrahim HS, Ketua Remaja Masjid Bang Haji Rahmatullah HS, Ketua Panitia Haji Syamsul Bahri, Ketua RT dari RT 01 sampai 011 se RW 02. Semuanya nggak kesebut, mohon maaf karena memang tulisannya segini doang. Terkhusus mubalik kita, penceramah kita yang tadi banyak menyampaikan nasihat buat kita semua, Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Fakhrul Razi dalam kurung atau garis doyong Jaka Suara. Saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Sahabat saya, abang saya, guru saya, qori kita Al-Mukarram Ustaz Haji Ilham yang baru saja melantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'annya. Beliau luar biasa kok, suaranya enak ya, kalau cewek saya demenin itu. Mudah-mudahan para bapak ibu semua yang hadir malam ini, segenap pengurus DKM Masjid Jami Halimatul Huda, para rekan-rekan teman-teman hadroh, yang megang bass semuanya ya, dan bapak-bapak ibu-ibu yang hadir malam ini. Tema kita peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443H, menduniakan akhlak Rasulullah SAW. 08 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita malam ini dicatat sebagai amal ibadah. Kumpul kita malam ini, kita berharap kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, saya nggak ceramah, makmuman aja sama beliau, guru kita Ki Haji Fakhrul Razi. Ini mah bukan ceramah, ini kita kongko aja ya, ya Bo. Ini mah bukan ceramah, ini kultum. Ya kultum, kuliah, tunggu makan. Nggak lama karena waktu sudah nunjukin jam 1 kurang 2 jam.
Udah rada malam, yang enak kita doa langsung makan. Setuju? Lapar semua ini. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, Maulid merupakan salah satu bentuk tanda cinta kita ke Rasulullah. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Rasul dijadikan contoh, beliau Rasul dijadikan idola buat kita semua. Kenapa? Karena Rasulullah manusia, yang disuruh nyontoh juga manusia. Jadi kalau manusia disuruh nyontoh manusia, cocok. Bener kok? Kok? Apaan? Oh, kita ngomong Jokong kok. Jadi kalau orang disuruh nyontoh orang pas. Nggak mungkin kita manusia disuruh nyontoh malaikat. Nggak bakal bisa. Kenapa? Malaikat sama duit emang kagak doyan. Sama wadon emang kagak open. Nggak mungkin manusia suruh nyontoh malaikat. Makanya Allah memberikannya sesuatu apa? Rasulullah dijadikan uswah, contoh manusia, tapi bukan sembarang manusia. Manusia tapi bukan sembarang manusia kok. Manusiawinya sama bang, sama sama kita, sama kok, sama. Mana buktinya? Nabi beludah, kita juga beludah, sama. Cuman kualitas ludah Nabi sama kita lain. Nabi ludahnya jadi obat, kalau ludah kita rasanya sendiri dah. Mana buktinya Nabi ludahnya jadi obat? Ini ada cerita kok. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Waktu Rasulullah mau hijrah bang, rumah Rasulullah dikepung, dipagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Ali. Rasulullah ngomong tuh sama Sayyidina Ali. Apa kata Rasulullah? Ali, gantikan tempat tidurku. Tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincer kamarku. Target utama adalah aku. Yang mau dibunuh aku. Tidur kau Ali di situ. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul. Demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Wow, nyawa taruhannya kok. Itu jawaban anak muda yang soleh. Sayyidina Ali kan anak muda soleh. Coba anak muda pinter, nggak begitu jawabannya. Ali, gue berangkat hijrah nih sama Abu Bakar ya. Lu ganti tempat tidur gua, yang mau dibunuh ntar lu. Di zaman saya ya Rasul, Abu Bakar aja tuan. Itu kalau anak muda pinter. Maka Rasulullah hijrah keluar rumah, ditemenin Abu Bakar, dikejar kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Kesana-sana ini. Sebelum ngumpet dulu kok, mampir ke Gua Sur. Nabi mampir. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul jangan masuk dulu ke dalam. Emang apa? Saya duluan yang masuk. Saya main bersih-bersih takut ada binatang. Ntar Rasulullah takut ngapa-ngapa. Bener bang, Abu Bakar masuk duluan ke gua kok. Bersih-bersih, joker-joker, korek-korek. Tangannya digigit kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucet. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking kali deras. Arab. Apa sih nggak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat. Abu Bakar nggak ngomong, diam aja. Ditegur sama Nabi. Ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takut, jangan takut. Saya kagak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya nggak sedih ya Rasul. Enggak sedih saya. Tapi ngapa bengong begitu? Tangan ini. Ngapa tangan? Dihantuk kalajengking. Ngapa kagak ngomong? Komen dong. Like, share, and subscribe. Dia kamera. Ngomong sini. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain Bismillah sama Rasul, langsung diludahin sama Nabi. Masya Allah bu, detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita.
Oh, mikiran bongkak kok. Tuh hebatnya Nabi. Basyarun lakal basyari, manusia bukan sembarang manusia. Sama manusiawinya, Rasulullah keringetan, kita juga keringetan, sama kok, sama. Cuman kualitas keringet Nabi sama kita lain. Nabi keringetnya bau minyak kasturi. Makanya Rasulullah pulang dari mana-mana keringetnya dilapin Masjidnya Aisyah po, habis dilap diciumin. Makanya kita kalau pengen bakti melaki begitu. Laki pulang dari mana-mana po, apalagi habis macul. Barek gentak sini bang, minyak besi bang. Rasain gue perengus. Nabi basyarun lakal basyari. Luar biasa. Kemuliaan akhlak Rasulullah udah kita baca. Mana? Tadi tim Hadro udah baca rawi. Itu kan sejarah. Nih anak Hadro. Macam-macam anak Hadro bang. Hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak Hadro baca Tala'al badru alaina, anak Hadro megang buas. Wow, yang megang buas, wow, Ciputaki leduk. Marhamanya marhaban, Ciputaki leduk. Anak Hadro. Makanya ibu kalau punya anak perawan, didemennya anak Hadro, kasih. Anak ibu aman, dijagain. Wah, tabokannya kok. Yang macam-macam anak Hadro. Anak ibu dari nyolek, tabok langsung dia gede. Anak aboy tak gua. Dibaca riwayat sejarahnya, udah tahu semua, apal dirawi. Makanya Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip kata beliau apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Bang, Nabi orangnya maluan kok. Mana buktinya? Pernah satu hari bang, Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, dandanin Ka'bah lagi rusak, angin kenceng niup gamis Nabi, kesingkap itu gamis, betisnya kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucet, malu. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis doang malu kok. Timbang betis malu. Timbang betis. Orang sekarang kan urat malu udah pada putus. Nenek pikirannya agak ada. Motor Mio pakai celana wahai bu, sore-sore ibu kirain kenal pot racing kulit ketimbangin siapa. Masya Allah bu, pakai jilbab neng, cewek disuruh pakai jilbab itu apa po? Jilbab itu bukan yang dipakai di palang po, itu namanya kudungan. Beda kudungan sama jilbab. Kudungan itu po, berapa kali bayar itu bu? Wah Allah, jilbab itu pakaian yang gombrong, yang nutupin aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungannya bagus, tapi kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa haram? Karena apemnya masih kepajang. Lu paham udah? Bukan disuruh pakai jilbab, Nabi aja putih kelihatan malu kok. Nabi putih kelihatan malu. Nabi. La ilaha illallah. Rasulullah pemalu, syadidal haya'i wa tawadhu, rendah hati, enggak sombong. Nabi mah pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Nabi udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang udah dihapus, diusap. Bener kok. Tapi Nabi pangkatnya tinggi, nggak pernah sombong. Alhamdulillah. Kita pangkat baru timbang jadi bini RT udah belagu banget. Mentang-mentang kaya belagu sok. Mentang-mentang kaya jalan dada duluan. Mentang-mentang kaya jalan kalau nginjak tanah. Mau jelana. Mau kemana? Mau guru? Mau kemon? Balik. Biasanya bang. Parselnya dia. Kalau guru salaman dulu biar keselek. Maafin ya guru. Ya DJ ya. Tile-tile di jalan. Jaga suara lewat, jaga suara. Tengah.
Sebuah lagu. Ini dia. Jaga suara. Di perguruan Garuda Putih. Parsanya mana bang? Parsa. Ya, guru. Ntar orang baru ya. Ya, selamat jalan guru kita Ustaz Haji Fakhrurozi garis doyong Ustaz Jaga Suara. Semoga sehat sampai tujuan. Selamat. Udah kan? Udah bang, liatin sama aja, jangan ke saya. Udah sini bu. Nabi pangkatnya tinggi nggak sombong, nggak marahan bang. Nabi orangnya nggak marahan. Nabi orangnya nggak marahan. Nabi nyaut apa? Enak ngomong kalau dia nyaut. Bu, Nabi nggak pernah marahan. Pernah satu hari Nabi naik mau ke masjid bu. Nabi mau ke masjid diludahin dari atas cop. Melihat ke atas Nabi, ya Allah ada yang ludahin. Senyum Rasulullah. Lewat lagi besoknya diludahin lagi, senyum lagi. Lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin kok. Salah, lo bawanya ke sono. Bawa ke sono. Iya dong, sono. Mau masuk ke sono. Cerita jadi kalau ngiatin orang, ngiatin lu, jadi ngiatin lu. Pasal orang ke sono, aja mau ke sono. Salah-salah aja sih. Bu, diludahin Nabi kagak marah senyum. Keempat harinya lewat, kagak ada yang ludahin bang. Nabi kok nggak ada yang ludahin. Nabi tengok-tengok di pinggiran gang masjid. Tengok. Ada sahabat nanya, ya Rasul, nyari siapa sih dari tadi? Saya liatin tengok aja. Saya lewat sini, biasanya udah ada langganan. Kok sekarang nggak ada ya? Langganan apa nih ya Rasul? Diludahin. Ya Allah, si Fulan itu yang ludahin ya Rasul. Kemana orangnya ya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Covid kali. Nabi langsung buru-buru pulang kok, ambil makanan. Langsung nengokin orang yang sakit padahal yang ludahin. Tuh Nabi tuh. Sampai di depan pintu rumah yang sakit, yang agak sakit mah boleh gak buru di atas balai. Yang kurung aja dia kok, muka selimut lagi merintih aja. Habis vaksin kali. Enggak Asia sih Nova. Nabi beri salam, assalamualaikum. Yang lagi sakit siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente. Kaget pun kata langganan. Nabi masuk ke dalam, yang sakit dia buang selimutnya, ngomong di hadapan Rasulullah. Apa dia bilang? Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad. Tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang satu pun teman belum ada yang jenguk aku sakit. Kamu lebih dulu jenguk saya. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam kok. Nabi itu akhlaknya. Nabi enggak marahan orang. Mana lagi akhlaknya yang mulia? Lagi jalan-jalan. Nabi lagi weekend. Masjid Aisyah kok berduaan begininya. Ya Allah, ada orang kafir lewat Bang Haji Jamil. Ada orang kafir lewat Bang Haji Jamil. Orang kafir lewat. Nah, orang kafir beri salam. Beri salamnya beda. Kalau kita kan assalamu alaika, dia lain. Asyammu alaika. Syamun artinya racun. Assalamu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus Muhammad. Nabi kata mampus kok. Marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, bininya marah, dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Assalamu alaika wa la'natullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknatnya azab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Mau dikasih satu, ngulangin 3. Jadi banyakan dia. Nabi memang gak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Apa kata Rasul? Mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja. Wa'alaika. Assalamu alaika ya Muhammad. Wa'alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Begitu. Gak marah Nabi. Nabi gak marah.
Nabi nggak marah. Tuh kemuliaannya. Itu baru mendingan bang dikata gitu disumpahin. Lagi ceramah Rasulullah, lagi dakwah di Taif, dilemparin kotoran ontak, disambitin pakai batu, dibagel, berdarah jidatnya kok yang mulia, giginya rontok, marah kagak. Yang marah siapa? Malaikat Jibril marah. Jibril sampai marah bang, datang nyamperin Nabi, ngasih tawaran Jibril. Apa kata Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dibagelin, buat tibanin nih Jabal Uhud? Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang saya. Kalau ini bapaknya orang tuanya, saya ceramain nggak beriman, terus saya tungguin anaknya dia. Barangkali aja beriman tuh anak. Jibril tambah kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapak kalong anak kampret. Biasanya bapaknya nyolong, anak nyopet. Wah, fotokopi bagaimana aslinya? Udah pasti kafir lagi tuh anak. Buat tibarin aja. Jangan Jibril. Kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya ntar. Tuh sabar banget kok. Terus mau apa kamu Jibril? Mau apa kamu Muhammad? Didoain sama Nabi. Saya mau doa aja. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nakolin saya karena mereka nggak ngerti nggak paham. Nabi dibagalin didoain. Kalau ukuran saya begitu, lain urusan Mas Jamil. Loh, umpama nih Tile lagi ceramah, Tile lagi ceramah nih Bang Haji Jamil, Tile lagi ceramah, ditimpukin, dibagalin, kena jidat saya. Datang malaikat Jibril, masih tawaran Tile. Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin buat orang yang nakolin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah, mampusin. Wah, gue kabur dilawan. Kalau jual gue borong. Beda urusannya. Nabi mah sabar. Nabi enggak marahan kok. Enggak marahan. Ini kemuliaan akhlak Rasulullah. Menduniakan akhlak Rasulullah. Temanya puas. Apalagi kemuliaan akhlak Nabi? Baca rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi kok orang susah sayang banget. Sampai Nabi doanya begini, Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah jadikan saya orang miskin, kumpulin ntar di akhirat bersama orang miskin. Itu doa Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah mau baca doa begitu? Kita kagak pakai doa begitu, udah turunan. Miskin lengket sama kita. Ngomong miskin, bapak miskin, jaga dia anak kebelangsang bisa. Nabi doanya sampai begitu kok, pengen kumpulin sama orang miskin. Makanya Rasulullah sampai nyuruh kita, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita pada terbalik. Ada orang kaya yang undang terburu-buru. Aku aja. Ada orang kaya mati, mimpin tahlil Ustaz gak kelar-kelar tuh Ustaz. Seribu dibaca seribu makan enak-enak. Yakin dan lentuk. Giliran orang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Kelar ya. Kacau. Nabi demen sama orang susah, nengokin orang susah. Duduk bareng, kita udah 2 tahun kok tingkat kemiskinan naik. Gara-gara apa? Covid. 2 tahun udah kumpul-kumpul kagak boleh, yang dagang diusirin. Ya Pok, yang kerja pada PHK. Kita doang disuruh-suruh pakai masker. Jangan lupa ya masyarakat 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pret. Kita disuruh 3M, dia polusinya 17M. Sedangkalan banget. Duit bansos dibuat juga sama dia najum. Bener Bu? Rakyat lagi susah, lagi miskin, bansos dibuat juga sama dia. Enak buat kita. Enak banget kita kok. Kita lagi susah, rakyat pada susah, komisi pada ketakutan. Ditakut-takutin. Bikin slogan, bikin takutin orang.
pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Loh. Ini kan namanya slogan nakut-nakutin masyarakat, nakut-nakutin rakyat. Emang lu bisa bikin slogan, ayo pakai masker, cukup begitu, wajib pakai masker, udah bagus begitu. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker bisa mati. Lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Begitu. Kacau bener, nakut-nakutin rakyat. Rakyat lagi susah. Kita paling nurut rakyat, suruh pakai masker pakai, jangan satu bu, dua gobel. Bener kok. Iya, malam bisa makan jengkol lupa sikat gigi. Pakai masker bu, biar ngap di situ kita. Iya, kalau pakai masker kita dirazia, bayar 2,5 denda. Nggak punya duit suruh push up di jalanan, nyapu jalanan suruh nyanyi, masukin kurung batang, gua udah banyak banget. Masyarakat mulu disusahin, bener bu? Iya, ini ngomong begini bukan berarti kita benci sama pemerintah, aturan enggak, kita kritik, jangan begitu. Rakyat lagi susah, lagi miskin, jangan pakai dibacos, dikorupsi. Bener bang? Iya, kalau yang kritik dianggap musuh salah, yang kritik dianggap musuh salah. Kalau semua yang kritik dianggap musuh, bagaimana kita mau demokrasi, bagaimana mau dewasa? Bener? Iya, dikritik marah, wah tangkap dia radikal, tangkap. Gua capung dan tangkap. Ada aturan hukum bang. Lagi susah gitu. Kemarin mau ada penyakit yang lain nggak ada, udah pilek kagak ada, batuk kagak ada, nggak ada, liver, jantung, kencing manis nggak ada, gula nggak ada, cuma satu penyakit COVID doang. Lah gua naik motor ngetrek, wah gatot tabrakan, mati bawa ke rumah sakit COVID. Bener kan? Nah, emang begitu. Teman saya bang, bolnya melonong. Bol melonong ambeien. Bawa ke rumah sakit periksa mati, bisa tak COVID. Lah apa hubungannya bol sama virus? Enak banget kita. Yang masuk akal aja lah, ya enggak? PPKM dipanjangin lagi, panjangin 7 hari, panjangin 14 hari, 21 hari, panjangin 40 hari, 100 hari. Haul dah tuh PPKM. Betul ya bang? Masa mall boleh buka masih ditutup? Masjid ini tidak melaksanakan sholat Idul Adha, ditutup dia, bukan baleho. Kenapa nggak bisa masih pakai prokes? Bisa dong, bener. Bukan mall doang pakai prokes, kita masuk mall, diperiksa, disuruh kita ditembak, jidat kita bener kok. Pakai masker, lihat periksa, masuk aman. Apa masih kagak bisa? Padahal kita sholat Jumat di masjid bang, orang laki nih bapak-bapak sholat Jumat dari rumah udah mandi, udah bersih, udah pakai wangi-wangian, udah wudhu, masuk ke masjid. Hadis Rasulullah jelas, siapa orang yang sudah masuk masjid, jangankan virus, setan aja ogah masuk ke pori-pori orang yang sudah masuk masjid. Kenapa sholat mesti disilang-silang? Enggak yang di-ek-ekin. Bener bang? Terus bayarnya jaga jarak, jauh-jauh banget, ek. Itu jangan pada selfie dempet semua. Nggak nyambung urusan. Iya, jangan begitu cara kita apa? Ngerugiin umat Islam itu enak badan. Ngomong aja acara mana negara COVID batal semua kok. 60 acara sebulanan lebih, gue udah kali batal semua, mana ngulangin banjir. Bener ini mau diem ya, ngulangin banjir. Yang banjir gope emang kita pulangin. San pulanginnya banjir gope kan yang kemarin tuh yang acara batal gara-gara covid. Gope iya udah dipulangin. Mengapa dipulangin? Nah, itu kan di masyarakat terus rame-rame kita patungan. Sampai segitunya. Ya Allah, makanya Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin tuh, nengokin orang miskin yang sakit. Makanya nengokin orang sakit sunnah. Marah-marah kita kalau bisa nengokin orang sakit di rumah sakit. Kalau mau nengokin aja udah. Nggak apa-apa, buat tentengan. Nengokin minimal jeruk 2 kilo. Datang doa ke rumah sakit, nengokin orang sakit, kagak bawa apa-apa. Orang lagi diimpus pakai jetahannya. Apa yang lo rasain sih Ji, lo pakai diimpus. Gue rasa-rasain ini. Emang apa lu kemarin gak apa-apa? Kalau lu gue jeruk pada gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya, mau WA juga. Nabi kemuliaan
kemuliaan akhlak Rasulullah. Apalagi di situ wayamshi ma'al armala. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda, janda tua. Nabi kalau jalan bareng sama janda tua tuh di belakang kok ngiringin di belakang. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, langsung ditolongin, itu tujuannya. Ini anak muda sekarang kan lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki ditinggal. Apa dia kata lelet ke aki-aki ya? Kira dia nyemplung di kalian dia nggak tahu. Insya Allah luar biasa bang, nih kemuliaan akhlak Nabi. Nggak nemu udah kok, nggak nemu. Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah ya Aisyah, apa beliau jawab? Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Nabi yang satu-satunya Nabi yang nolongin kita. Makanya kita bersyukur bang, jadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya malam ini tadi udah bilang sama guru menjaga suara, banyak yang selawat embat. Ustaz saya lagi main ini lagi head, baca selawat boleh kagak? Lah boleh kok, baca selawat dalam keadaan head ada pahalanya. Bahkan baca selawat dalam keadaan riak, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya selawat. Ibadah yang lain pakai pamer, pakai dipuji, pengen dipuji, ya ada riak, unsur riaknya ditolak, nol. Tapi selawat dengan kita walaupun dalam keadaan riak ada pahalanya. Selawat makanya embat. Lawat. Ya. Emak nih yang rajin pas selawatan ini mak. Cuma tiap pengajian ini baca selawat bang di majelis taklim. Mengaji banyak deh, Senin Selasa Rabu Kamis Jumat belum gabungan BKMT belum lagi PKK. Mas seragamnya banyak, 2 kali bayar, 3 kali bayar seragam. Wajar terus ngaji kok, ngutang aja terus. Yang penting ngaji. Mama kan paling getol ngaji, gua jam 1 tengah hari uang udah nyampe banget. Majelis taklim, mic ya colok. Dihidupin mic ya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian, Rodiah, Romalah, kumpul, ngaji belum ngaji. Sambil nungguin temen datang ke majelis taklim dia selawatan dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Adinulana wal haqulana. Assalamualaikum. Lu nyampe duduk sana di pojok anak. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum. Bu Haji gelar ambal Bu Haji itu buat guru duduk di situ. Adinul lana wal aqul. Emang begitu. Itu kan selawatan sebenarnya selawatan perjuangan itu. Kalau di Mesir nggak begitu lagunya. Buat berjuang itu adinu lana wal haqu lana wal adlu lana wal kullu lana, begitu. Masuk ke Indonesia versinya lain lagi. Adinu lana wal haqu lana. Emang begitu. Anak hadir juga susah ngimbanginnya lu. Hanya Masya Allah selawat embat, selawat embat. Selawat enggak? Selawat. Lu pada sakit perut. Kencing lu di situ. Ya Allah. Selawatan mbak. Selawat mbak. Jangan kecil hati, jangan pesimis. Orang yang rajin selawat, orang yang sering kumpul di maulid, di majlis maulid, jangan kecil hati. Kenapa? Nanti kita dikumpulin di padang mahsyar, dibangkitin semuanya kumpul kita, masing-masing bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, bini gak kenal laki, sudah laki kok enggak kenal. Masing-masing bawa diri, matahari sejengkal di pala, panas sudah pasti bang. Sekarang aja matahari jutaan kilometer, panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di pala. Panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air di sono. Mau nyari air kemana? Ayo. Caranya bawa duit, kagak ada yang jual air. Alfamart, Indomaret tutup, nggak nemu. Apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi disediain oleh Allah yang rajin sholawat. Apa yang disediain? Anak hadro udah baca tadi. Hauduka saufil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kausar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya.
Makanya kalau ada orang kagak demen maulid, nggak demen selawatan, biarin disuruh dia kausan, dia kecekek rasain, kagak yang nolongin. Nah untuk bilamin, ini kita selawat mbak. Jangankan kita manusia disuruh selawat umatnya. Rasulullah mau lahir aja bang, dulu sebelum Nabi lahir bang, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini kok demen buat ngumpulin jin. Jinnya banyak banget bang. Kalau sekarang namanya pemburu hantu. Nggak ada kali sekarang ya. Ini bohong-bohongin kita sama buru hantu. Nangkep hantu masukin ke botol, dia tekep botol. Kencang banget. Temennya yang dua belakang-belakang dorong-dorong. Iya. Udah dicekep masih didorong dari belakang. Ini Suad bin Qorib jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir jinnya pada selawatan. Suad bin Qorib kaget. Waduh jin gue stres ini. Siapa yang diselawatin orangnya belum lahir? Jin selawatan tuh. Busyra lana nilnal muna zadal ana wa falhana. Jin selawatan semua. Makanya kalau ada orang kagak demen selawat, itu manusia lebih jelek daripada jin. Kita mana berandong dan ruang begitu bilang sudah bolong tadi. Lawat enggak kok. Lawat baca. Lawat. Emak kita hidupnya berkah, orang tua dulu selawatan doang tuh, amalannya cuma satu, selawat tuh jembat, istiqomah juga baca, masak, nyuci, goreng tempe. Wah, orang dulu mah engkong saja tuh, engkong saya, nenek saya lagi bikin sambal aja po, bikin sambal mulu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Enak, makanya wajar orang dulu masakannya sedap-sedap karena dibarengin sama selawatan. Goreng tempe ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin. Wah enakan selawat tempenya angus. Lakinya makan marah-marah, ya lu makan tempe angus gara-gara Muhaimin bang. Muhaimin orang mana emang? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh lu goreng tempe selawatan nih. Iya, mari gua makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat. Ini kagak berantem kok. Masa sekarang masak nyanyi, goreng tempe nyanyi, gedung laki nyanyi, gue pulang lagi nyanyi, mau pagi puasa, berbakti untukmu, makan pagi, ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati. Jadi aku harus apa? Masa si aku diam saja? Atau memang kau tunggu jatuh ke tanah? Kau anggap bagai ranting yang kering. Lagu Iis Dahlia itu kok lagu lama. Apalagi kalau ditanya nama Nyumpal apa, yang nyanyi Anissa Rahma, enak suaranya, dikomploin haji banget. Lakinya denger begitu kagak jadi masak habis kompor tenang-tenang. Makanya nggak enak jadinya kok, jadi ribut berantem. Makanya kita kalau lagi gede sama laki selawatan aja biar adem. Sekarang orang nyetir mobil sendiri itu lagi macet, stres, capek, gerah, panas, enggak setel ya lagu selawatan di mobil, ngikuti aja baca selawat, adem jadi enak. Nah kalau kita lagi berantem lagi begitu, berantem bang ayo melu. Gua gede melu dari kemarin masih belajar kurang mulu. Berantem ayo sebelum berantem selawatan begitu. Laki kita namanya Komar, tunjuk depan matanya Komar. Komar sidina Nabi Komar. Bidenya nama Rodia. Lakinya balas Rodia. Ya walaya. Bidenya ngomong bukan Rodia bang itu ya juga. Gue tuh anak yang kecil lewat, emak bapak selawatan itu. Nih gue tadi tuh gue selawatan, ya Jemalu. Tawa aja kok, udah malam. Ngapain bang? Gue jaga suara dong bisa nyanyi, gue juga bisa nyanyi. Gue tawa udah malam. Ngapain lagi? Mikirin laki emang agak putih-putih. Laki emang udah hitam maka didoain. Ya Allah putihkan suami saya.
Biarin po hitam-hitam nggak apa-apa. Yang penting keras. Keras kemauannya. Ini bocah. Ya Allah. Masya Allah nih luar biasa Nabi yang kita peringati hari ini. Kelar maulid berubah akhlak kita. Mana buktinya berubahnya? Selesai maulid akhlak kita kepada Allah semakin meningkat, kualitas ibadah. Masjid Halimatul Huda, keren, menaranya 2 atau kedua, udah cakep. Saya yakin nih sholat jamaahnya penuh di sini, terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah jam 3:30 lewat sini udah gak bisa masuk, masih dikunci. Ayo kelar maulid, masjid kita ramaikan buat berjamaah. Biarin kok bang tetangga berdoa ke masjid, jangan diaru-aruin, jangan ditegur apa-apa orang berdoa, mantepin aja. Ini usil banget mulut tumben bang lo ke masjid, bisa aja kabur. Mantepin, orang baru belajar sembahyang, lambat-lambat gak jadi masalah, orang baru belajar. Johor 2:30 boleh, orang baru belajar. Asar 5:30 tancap terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancap terus po. Besok baru dandanin pelan-pelan. Enggak sekaligus Nabi dakwanya. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Dakwanya Rasulullah mengajak, bukan ngejek. Rasulullah ngerangkul, bukan mukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Makanya nih kita habis maulid biar rame pengajian, bapak-bapak pengajian rame, amin. Anak muda ngaji, kan ibadah kalau ada ilmunya enak. Orang ada ilmunya enak bang, mau ngaji. Kumpul begini kita nih, tadi kata guru Jaka Suara, silaturahim dapet. Dirontogin dosa kita, diusap, dihapus, diepek, digebek. Raba darah kita masing-masing nih, pasti banyak dosa, bener bu? Ini semuanya kita tanpa terkecuali ada orang yang gak punya dosa. Kalau yang punya dosa, merasa punya dosa, naik ke panggung sini. Nggak ada, semasuk yang ngomong sama po banyak dosa. Emang tukang ngomong, salahnya diomongan. Makanya kalau saya diomongin orang, saya biasa, wajar gue diomongin orang, emang gue tukang ngomong. Makanya saya punya prinsip hidup itu laksana sungai, ada aja tai yang lewat. Begitu hidup. Lah kuping kita cuma 2, mulut orang begitu banyak, netizen kan begitu, malah benar netizen dengan segala komennya. Antepin aja udah, tekap kuping kita. Hidup punya prinsip, dosa dirontogin, yang sengaja, yang nggak sengaja, banyak. Sama orang tua, saudara, teman, tetangga, sudah dosa melaki kok, dosa berkabut. Nih yang udah kok dosa melaki. Berangkat ngaji laki aja perintah. Yang mesut mulut, gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada di sini model begitu dia. Enggak, bukan orang sini. Sono ada kali jauhnya dari 2 meter dari sini. Bu, laki-laki tidur bangun salah, bangun bang, bangun. Lihat no, jam berapa udah? Salah itu gini. Laki-laki tidur sekian jam. Dia aja yang melek sekian jam. Tidur laki. Kerjaan lu tidur mulu bang, laki ngomong bagus, tidur aja kerja. Salah-salah aja tuh kok. Bangun bang, ntar rezeki lu dipatok ayam. Lah, lakinya ngomong emang ayam gue yang panin. Ya elah elah. Dosa kita banyak dirontogin yang kecil-kecil kita ngaji, pahalanya gede, luar biasa, masya Allah bu. Makanya kita nyari waktu luang, jangan luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Ustaz saya pengen ngaji, cuman repot banget. Semua kita juga ngomongin repot, siapa juga repot. Dari muda repot, kerja, udah punya anak, ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu, ngurusin cucu repot lagi. Kenapa kan mau ngajinya? Bener bu? Bener udah tua. Nenek kan sayang sama cucu daripada mana kalau tua. Asal udah punya cucu, sayang sama cucu. Mana buktinya? Itu film dul. Gampang tidak sayangnya mah Atun doang masih dul. Atun dimodalin salon, si dul dimodalin motor, beliin ya. Si Mandra kesian. Di celana 50.000 udah dibeliin. Si Mandra kan kesel banget mati leh. Apa kata Mandra? Biarin. Ada yang mau makan. Orang banyak begini kagak nyenengin, nyakitin.
Orang sayang sama cucu. Kita ngurusin repot, lu ngomongin repot juga. Siapa juga repot dia bu. Selalu sempetin waktu mau masih sehat bang, dikasih kesempatan ngaji, nggak bisa apa-apa Ustaz. Ikutin guru. Guru bawa kitab, ngikut bawa kitab. Nggak bisa baca kitab saya bosan, bawanya ngikutin guru. Guru kebet. Masa guru kagak kebet, kebet ikutin. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek halaman berapa cing? Mau gue kebet tuh. Nanya gua. Datang aja begitu kok. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sembahyang 1000? Ya, buru-buru 1000 rakaat. Bayang terawih ingat jam 25. Jam 25 ditempel di tembok, diimplang. Wah malam ini imamnya dia nih. Lama ini dia imamnya lama. Pindah terawih, pindah. Bagaimana 1000? Dosa dirontogin, kita pahalanya gede, silaturahim nyambung, alhamdulillah. Orang rajin silaturahim sama mati ada jauh cing. Bukti orang dulu umurnya panjang-panjang. Padahal Israel udah pegang catatan, Israel ini udah pegang catatan. Udah pegang catatan. Tanggal 13 November Sabtu malam Minggu saya mau berangkat ke Kamal. Mau ngapain sana, mau nyambutnya orang sono ya Rob. Emang ada catatan udah itu? Ada di saya pegang. Jadi berangkat sana lo, hati-hati sana cabut. Berangkat Israel ke kampung sini. Pas mau dicabut orangnya nggak ada. Israel laporan, ya Rob orangnya nggak ada, saya cabut kemana? Kalau tetangganya mulik. Di mana? Di Masjid Halimatul Huda. Jangan dicabut, tunda. Orang lagi mulik. Jangan dicabut, tunda. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang mulik. Mana kagak ada yang pulang ini. Ingat dia ceramah dari Jaka Suara, ntar malam gue mau tahajud ya bangun, nah nggak jadi lagi bang. Israel lagi mau nyabut, Israel datang, kagak jadi. Ya Rob orang tahajud, jangan, tunda, ntar subuh aja. Bis subuh lu cabut kan. Habis sembahyang subuh ingat dia, ntar gue mau sholat duha, sebelum masak duha, lagi sholat duha, datang Israel lagi. Lah Rob orang hari duha ini, bagaimana? Jangan. Malaikat Israel ngomong, saya kelamaan ya di sini. Pindah dia. Dia udah sono ke Semanan. Makanya umur panjang orang silaturahim. Alhamdulillah kita ngaji. Godaan emang ada berat kok, tantangan bener dah, jujur dah. Kita sekarang ini godaan paling banyak. Kita mau ibadah ada aja yang bikin males. TV siang malam kita nonstop di rumah. Anak megang HP, bapak megang HP, emak megang HP. Mau tidur masih megangin HP. Bangun tidur yang dicari. Emang itu godaannya. Udah rapi mau ngaji kita yasinan malam Jumat. Udah rapi pakai seragam, keluar rumah gerimis. Itu godaan. Bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar. Ya, gerimis. Mau mondar mati, gerimis lagi gede. Tadi juga gede bentar hujan. Tuh ada aja halangan. Godaan yang bikin malas ibadah. TV siang malam nonstop, sinetron udah kagak ada yang mendidik. Anak-anak sinetronnya ngajarin berantem, tawuran, bocah ngajarin pacaran, sinetron emak-emak ngajarin galak sama laki, berantem sama laki. Begitu mulu sinetron. Makanya ada sinetron Suara Hati Sang Istri. Siang malam sore subuh ada mulu di sinetron. Udah kebaca banget ceritanya udah. Udah ceritanya itu mulu kok kebaca banget. Pacaran, ketemu, kawin, bahagia. 2 bulan kemudian, naik karirnya, duitnya banyak, keluar, jadi hebat, kerja di kantor, ada cewek deketin dia, deketin, jadi demen, akhirnya jadi pacaran, jadi kawin, dia tinggal bininya, akhirnya diporotin duitnya, jatuh miskin, dia jadi gelandangan jalan ke pinggir jalan, pulang ke rumah bininya, ditolak, diusir, kagak dikasih, akhirnya hujannya di pinggir jalan, ada mobil lewat, tabrak, duber, bawa ke rumah sakit, baru soundtracknya, gue menangis, membayangkan betapa kencangnya dirimu atas diriku, kau buatkan cinta ini. Minum dulu. Nah ini susu nih, mantep nih. Susu itu baik untuk pertumbuhan laki-laki.
Sebab bayi perempuan dengan bayi lelaki berbeda. Kalau bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki nyusunya mah 50 tahun masih nyusu. Makanya saya jajalin deh. Bismillahirrahmanirrahim. Manis manis. Rada encer aja nih. Belum ada semutnya bang. Ini mau semut itu. Ini jangan-jangan boleh ngocakin nanti kan. Nih, masya Allah, ayo kok alar murid kita kumpul kita ngaji dah ya kok, perbaiki akhlak kita sama Allah bang. Ya saya mengajak aja, bukan ngajak, kita bareng-bareng rame-rame. Kenapa bu? Karena kan semakin lama umur nambah. Nambah apanya? Jumlahnya yang nambah, hakikatnya kurang. Wa man nu'ammirhu nunakisu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang kerasa udah bang, mata udah mulai kagak awas. Dan bu, yang tadinya awas, mata sekarang udah lamur, pandangan udah kabur, gigi udah gugur, kulit udah pada lentur, makan cuma bisa mau bubur. Wah, dikit lagi digotong sama kubur. Kita kenapa? Pasti datang kematian buat kita. Apa yang kita bekal buat doa kepada Allah? Amal soleh. Kita pengen semua meninggal husnul khotimah, menghadap Allah bawa amal yang baik. Maka kita kumpulin dari sekarang, mumpung masih sehat. Yang mau ngaji-ngaji, sempetin waktu. Jasmani kita sering kita perhatiin bu. Minum vitamin supaya sehat, suntik vitamin supaya sehat. Jasmani sering kita obatin, sering kita kasih vitamin, tapi ruhani kita jarang kita kasih vitamin. Padahal ruh juga sama kebutuhannya, butuh nutrisi, butuh vitamin, butuh yang namanya stamina. Apa? Ruh kita staminanya kumpul di majelis taklim, duduk dengan guru. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama, duduk bersama alim ulama, dengerin fatwa nasihat para alim ulama. Insya Allah aman, ilmu dapat, ibadah bener. Orang ilmunya banyak, kalau salah naruh diomelin. Apalagi kagak punya ilmu, ilmunya banyak nih kok, salah naruh diomelin bang. Mana buktinya? Tadi guru ilham ngaji, suaranya enak, qiraatnya bagus, boleh kori baca begitu. Emang ilmunya ada, lagunya Nahawat, Jiharka, Bayati, Soba, Sika, enak dengerin. Boleh kori baca begitu, tapi ketika jadi imam sholat nggak boleh baca kori kayak tadi. Ini tentang kori internasional jadi imam takbir, Allahu akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak kelamaan makmum, kelosodan makmum. Ini punya ilmu salah naruh, apa yang gak ada ilmunya, biar kori internasional banget. Kalau lagi jadi imam sholat tetap bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak kok. Kori. Dulu kori, sekarang kuru. Itu juara kori tingkat RT kok, juara 1. Waktu itu bisa tanya 4 orang. Yang 3 sakit, datang dia nih yang 3. Itu begitu RT-nya ngkong saya, wah, menang urusnya juara harapan, juara 1, juara. Masya Allah, ilmu ada. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ada ilmunya gampang bang. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini nih, yang di ujung sana kedengeran loh. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa Pak Ustadz? Ilmu teknologi sound system. Ini kalau kagak ada speaker lecet gorokan. Oh, ini kan ilmu, ngomong pelan yang jauh kedengeran, gampang, mudah, ada ilmunya.